Hai sobat pencinta catur, welcome back to Royal Chess. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan kita akan bahas partai dua pecatur muda The Prodigy antara Pragnananda Ramesbabu berhadapan dengan Alireza Firouzja. Sebentar, mungkin kalian gak familiar tentang Prodigy. Ya, Prodigy merupakan sematan untuk para pecatur dunia yang memiliki gelar Grandmaster di usia muda dan sangat fenomenal. Ya, sebagai contoh Magnus Carlsen, dan layaknya kita sebutkan ini untuk dua pemain catur dunia Pragnananda Ramesbabu dan Alireza Firouzja. Kita akan bahas partai mereka berdua di World Youth Chess Olympiad di tahun 2017. Ya, ini merupakan olimpiade catur muda dan mereka bertemu ketika Alireza Firouzja masih membela Iran, sementara Pragnananda Ramesbabu masih membela India pastinya. Teman-teman, sebelum nonton sampai habis, saya butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, kita akan bahas pada saat itu 2017 Pragnananda pegang buah putih, Alireza Firouzja pegang buah hitam. Prak memulai dengan M4 dan dijawab C5, kuda F3 dan kuda C6. Menjawab Alireza Firouzja dengan Sicilian defense. D4 dimainkan oleh putih, pion C makan D4, kuda makan pion D4. E6 dimainkan oleh hitam. Kemudian putih kuda C3. Hitam menjawab dengan menteri C7. Ini merupakan Bastycroft variation dalam pembukaan Sisilia. Menjawab ini putih gajah 2 dan memilih variasi rokade pendek. Hitam A6, putih rokade pendek. Hitam kuda F6, putih gajah 3, hitam gajah 7. Putih F4, hitam D6. Ya, sobat Royal Chess, dengan tema seperti ini, dengan rokade pendek, biasanya putih akan men-setup dengan pion A2 A4, kemudian A5 bahkan tarik kuda B3. Pilihan lainnya putih akan memilih raja H1, gajah F3 dan G4. Dan hitam akan menyerang dengan B5 gajah B7. Itu setup yang diharapkan. Kenapa tidak dicontohkan? Ya, ini melatih blindfold juga untuk teman-teman yang menonton. Ya, setelah langkah D6, putih menjawab A4, hitam rokade pendek, putih raja H1. Mulai menyusun serangan, hitam benteng E8, kemudian putih gajah F3, hitam benteng B8. Putih mendobrak dengan G4, hitam tarik kuda D7. Putih melanjutkan serangan dengan G5, hitam menteri D8. Putih menteri E2, hitam kuda pukul kuda D4, gajah makan D4, dan E5. Ini dobrakan yang tepat pada waktunya dilakukan oleh hitam. Gajah tarik E3, pion E makan F4, gajah pukul F4, kuda C5 dimainkan oleh hitam. Coba manuver dengan kuda E6, putih menjaga pion G5 dengan H4. Ya, sebelumnya jika hitam memukul gajah makan pion G5, maka putih akan menjawab dengan gajah pukul D6. Dan ini akan menguntungkan bagi putih. Oleh sebab itu hitam memilih kuda C5. Putih H4, hitam gajah E6. Putih menteri D2, hitam menteri C8. Ya, memberikan pion gratis. Dan apabila putih terpancing dengan pukul pion D6, maka hitam akan menjawab dengan benteng D8. Apabila dijaga dengan E5, maka hitam akan menjawab dengan gajah C4. Ancam benteng di petak F1 dan membuka ancaman menteri ke petak H3. Jika benteng ke petak F2, maka menteri H3 akan datang skak, raja G1, menteri G3 skak. Apabila gajah G2, maka ada langkah lanjutan dalam posisi ini, ya, adalah benteng pukul gajah D6. Boom. Jika dimakan, maka gajah D6 akan datang dan ada ancaman checkmate menteri H2. Jelas ini tidak dipilih oleh Pragnananda Ramesbabu. Ya, setelah menteri C8, putih menjalankan raja H2. Sebagai catatan, untuk di level pecatur kelas dunia seperti mereka, sangat jarang memberikan pion secara cuma-cuma. Yang ada hanyalah poison pawn atau pion racun. So be careful what the idea behind every move ya of your opponent. Selalu hati-hati ketika kita diberikan pion gratis seperti ini.
Kemudian hitam menjawab dengan kuda D7. Putih kuda D5. Sekali lagi bahwa putih tidak mengambil pion D6. Jika dilanjutkan gajah pukul pion D6, maka hitam akan menjawab dengan gajah C4, ancam benteng. Apabila benteng naik ke petak F2, maka hitam akan menjawab gajah pukul gajah. Menteri D6, kuda E5 akan dimainkan. Ya, kalah satu pion bagi hitam, tapi secara value permainan atau secara inisiatif serangan, saya lebih menyukai hitam dalam posisi ini. Oke, back to the game. Setelah kuda D5, hitam kuda E5, putih gajah G2, hitam tarik gajah F8, putih C3, hitam menteri C4, coba masuk, putih kuda E3, hitam menteri C5, putih A5. Hitam melanjutkan dengan menteri B5, coba masuk kuda D3, putih gajah G3. Hitam benteng B C8, putih raja H1. Hitam kuda D3 ancam pion B2, putih B4. Hitam kuda E5, putih kuda F5, ancam pion D6, hitam menteri C6. Putih benteng F C1 menjaga pion C3 dan hitam menteri C7. Putih kuda D4, hitam gajah C4. Secara evolution bar, 32 langkah hitam unggul saat ini. Dan mengapa hitam dikatakan unggul dalam posisi ini padahal secara materi masih seimbang? Ya teman-teman, kita tahu bahwa secara posisi putih sudah melakukan benteng F tarik ke petak C1. Kemudian tidak berfokus lagi pada serangan dari jalur sayap raja. Dan fokus putih saat ini hanya bertahan. Putih melanjutkan dengan kuda F5, hitam G6. Putih kuda E3, hitam gajah G7. Kemudian putih pukul gajah di petak C4, hitam kuda C4. Menteri F2, putih tarik lagi kuda E5. Betapa sangat superiornya kuda di petak E5, teman-teman. Dan hampir membuat terisolasi ya gerakan dari putih. Menteri E2 dimainkan oleh putih, hitam menteri D7, putih benteng A3. Cover pion C3, hitam menteri E6, putih benteng C2, hitam benteng C7. Benteng A1 dimainkan oleh Prak karena tahu benteng C7 dilanjutkan dengan benteng D C8, ancam pion C3. Putih mengcover pion C3, kemudian hitam dobrak H6. Ya jelas memukul pion H6 akan menguntungkan bagi hitam karena mengancam benteng di petak C1 dan akan menjatuhkan pion C3. Ya menjawab H6, putih menteri F1 dengan ide gajah H3. Hitam pion H makan G5, pion H makan G5, dan menteri G4. Ancam pion G4, ancam pion G5, putih jalan gajah F4. Ya ini saatnya tantangan untuk Sobat RL Chess yang sedang menonton. Sebagai pemain hitam, Anda saat ini menjadi Ali Reza Firouzja. Apa langkah terbaik untuk Ali Reza Firouzja dalam posisi ini guys? Yes, tepat sekali jika kalian memilih kuda D3. Boom! Memberikan kuda gratis tapi menjatuhkan gajah di petak F4. Ya, jika dijawab dengan menteri D3, maka hitam akan menteri F4. Jelas dengan adanya pion di petak hitam seperti ini dan akan setup gajah E5, maka ini sangat berbahaya. Setelah kuda D3, putih lebih memilih gajah pukul pion D6. Hitam melanjutkan dengan menteri H4 skak. Kemudian gajah H3 dipilih oleh Pragnananda. Wait, sebentar. Mengapa tidak memilih geser raja G1? Ada apakah gerangan dengan pilihan raja G1? Apa langkah terbaik hitam dalam posisi ini? Bisakah kalian temukan langkah terbaik untuk hitam? Yes, tepat sekali. Intuisi kalian luar biasa sekali dengan memilih benteng makan pion C3. Boom! Jika dimakan benteng C3, maka bukan makan benteng, tetapi ada langkah gajah D4. Boom! Skak, raja tidak bisa bergerak kemanapun, menteri harus menutup, dan dipastikan putih akan kalah. So that's why, setelah menteri H4, Pragnananda memilih gajah H3. Kita melanjutkan dengan kuda pukul benteng C1, putih pukul benteng C7, hitam ambil gajah C7, putih benteng C1. Kemudian melanjutkan ini, hitam makan pion C3 dengan benteng. Benteng makan benteng, gajah makan benteng.
4 pion lawan 4 pion. Secara materi sama, tapi dalam posisi ini kita tahu teman-teman, kita tahu bersama bahwa kelemahan dari putih adalah pion di petak hitamnya ini. Ya, menteri F3 dimainkan oleh putih, hitam gajah pukul pion B4. Putih menteri G4. Ya, jelas Ali Reza mau, menteri tukar menteri, gajah makan menteri, gajah makan pion A5. Gajah C8 dimainkan oleh Pragnananda, hitam gajah D8. Satu lagi pion akan jatuh, putih gajah B7, hitam A5. Gajah mengcover gajah C6, hitam gajah pukul pion G5. Putih naik raja G2, gajah F4 dimainkan oleh hitam. Raja F3 putih, setup gajah E5 dimainkan oleh Ali Reza Firouzja. Putih gajah A4, hitam raja F8. Putih raja E3 dan G5. Menyerah 59 langkah Pragnananda di tangan Ali Reza Firouzja di World Youth Chess Olympiad 2017. Bang, ini bukannya remis ya? Ya, jika dilanjutkan, sanggupkah kalian menjadi pemenang bagi pemain hitam? Ya, jika memilih raja F3, maka hitam akan raja E7, raja G4, F6, dan raja hitam akan membantu pion promosi di petak A5. Jelas, dengan perbedaan 3 pion lawan 1 pion, ini akan kalah. Nah, inilah yang terjadi teman-teman. Yang pasti dua pecatur muda, Pragnananda dan Ali Reza Firouzja ini kita tahu banyak sobat pencinta catur Indonesia yang memprediksikan sebagai juara dunia. Kira-kira siapa yang akan jadi juara dunia catur duluan? Dan kita tahu bahwa 2017 Ali Reza Firouzja masih membela Iran, kemudian dia pindah menjadi nomor 1 Prancis saat ini dan menjadi nomor 3 dunia. Mengapa Ali Reza pindah ke Prancis? Ya karena dia tidak puas dengan Iran, karena di negara Iran sebelumnya dia tidak boleh bermain melawan pecatur Israel dan membuat dia kalah walk out. Dan inilah partai dari dua chess prodigy, teman-teman. Bagaimana menurut kalian partai ini dan siapa yang kalian prediksikan akan menjadi juara dunia? Kita tahu bahwa Ali Reza akan menjadi salah satu pemain yang bertanding di turnamen kandidat dan dia digadang-gadang, dan Magnus sendiri bilang bahwa dia merupakan lawan sepadan untuk Magnus Carlsen. Apakah bisa? Dukung terus RL Chess untuk terus berkembang, dukung terus Catur Indonesia, Catur Yes Indonesia, Jaya bosku. Sebenarnya ini rekaman kedua. Saya sebenarnya udah ngerekam setengah jam, tapi ternyata mic-nya di mute. Ya, itulah. Dan jangan lupa bahwa 80% essence dari YouTube RL Chess untuk mengadakan Liga Catur RL Chess.